Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin ya mujibas sailin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, hadanallahu ayyakum, semoga Allah taala senantiasa memberikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah taala berikan. Kemudian salawat besertakan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, sahabat dan kepada umat yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiyya wa fikum, semoga Allah senantiasa memberkahi ana dan memberkahi antum semuanya. Pada malam hari yang penuh barakah ini kita akan melanjutkan dengan mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pembahasan dari kitab Bayanu Masadiri Ahli Sunnati fil Istidlal wa Manhajihim Fih, yaitu penjelasan tentang masdar ataupun dasar pendalilan dari Ahlus Sunnah dan manhaj mereka. Kitab ini merupakan kitab yang disusun oleh Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Jamaah dirahmati Allah, barakallahu fiikum, semoga Allah memberkahi anda dan antum semuanya. Kita masih dalam pembahasan tentang aqsamus sunnah, yang mana sunnah, muallif membagi sunnah ini menjadi tiga. Yang pertama adalah sunnah qauliyah, kemudian sunnah fi'liyah, dan yang ketiga adalah sunnah takririyah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah memasuki pembahasan tentang sunnah fi'liyah, yang mana sunnah fi'liyah ya ini berkaitan dengan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya ada 5 jenisnya. Jenis yang pertama dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan jibillah, tabiat beliau sebagai seorang manusia. Kemudian yang kedua dari af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ma fa'alahu bihasabil 'adah, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana hal tersebut dikarenakan merupakan adat ataupun kebiasaan kaumnya. Kemudian yang ketiga adalah khasan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang merupakan khususan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua pertama telah kita bahas. Adapun yang ketiga dari afalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia merupakan sesuatu yang merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini dilakukan oleh Nabi khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tidak boleh diikuti oleh umatnya. Di antara contohnya adalah nikah hibah. Nikah hibah adalah nikah dengan tanpa wali, datang
wanita ingin dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini disebutkan dalam banyak riwayat, di antaranya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ini beberapa kali didatangi oleh para wanita, kemudian mereka menawarkan diri mereka untuk dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Rasulullah melihatnya, dan apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ingin menikahinya, ya maka bisa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan Rasulullah melihat, kemudian Rasulullah menundukkan pandangannya, menunjukkan keengganan. Rasulullah tidak ingin, kemudian ada sahabat yang maju yang meminta agar wanita tersebut dinikahkan dengan dirinya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan sahabat ini dengan wanita tadi dengan mahar hafalan Al-Quran. Ya, ini khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 50, Allah Ta'ala berfirman, wa mura'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in aradan nabiyyu an yastankihaha khalisatan lak min dunil mu'minin. Dan wanita-wanita mukminah yang mereka menyerahkan diri mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila Nabi ingin menikahinya, maka ini merupakan khususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk selain dari Rasulullah, dari kaum mukminin. Ya, ini adalah khususan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada hari ini jika ada orang yang dia ingin menikahi wanita, maka wajib ya ada maharnya, ada walinya. Tidak bisa dia mengatakan saya menikahi fulanah dengan tanpa mahar, dengan tanpa wali, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi wanita dengan tanpa mahar dan tanpa wali. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Zainab binti Jahsy ini tanpa mahar, tanpa wali dan tanpa saksi. Ya, dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari langit ke-7. Maka tidak boleh selain dari Nabi mengatakan anti telah dinikahkan Allah dengan saya dari langit ke-7. Ini kadzab, pendusta, karena ini merupakan khususan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tampak bertentangan dengan ucapan beliau, maka perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dibawa kepada kekhususannya. Kemudian yang keempat adalah mafa'alahu ta'abbudan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka ibadah. Ya, maka asal dari perbuatan Nabi adalah yang keempat ini, yaitu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya adalah bersiwak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah ditanya dengan apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai ketika masuk ke rumahnya. Bagaimana Rasulullah ketika akan masuk ke rumah, maka Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa apabila akan masuk rumah, beliau bersiwak terlebih dahulu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yusannu lil muslim idza dakhala baitahu awwala ma yadkhuluhul baita an yatasawwaku wa yasta'mila as-siwak. Disunnahkan bagi seorang muslim apabila dia masuk dalam rumahnya, pertama kali adalah dengan bersiwak, itu dengan menggunakan siwak. Ya, hadis ini juga menunjukkan bagaimana indahnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin keluarganya, istrinya mencium bau yang tidak sedap keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini indahnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah senantiasa masuk rumah siwak, biar tidak bau mulutnya.
Ini hendaklah dicontoh oleh kaum muslimin, dicontoh oleh orang yang mengklaim dirinya sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah, kita ahlu sunnah. Maka kita merupakan orang-orang yang paling terdepan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sebaliknya, malah menjadikan mulut bau, merokok, menjadikan orang yang ada di sekitarnya merasa tersakiti. Ya, ini bukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang tidak ingin tercium aroma yang tidak sedap dari mulut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangun di malam hari, ya Rasulullah tidur terbangun pada malam hari, maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menggosok mulutnya dengan siwak. Ya, gosok mulutnya dengan siwak. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ini adalah perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disunnahkan bagi seorang Muslim untuk bersiwak ketika dia mendapatkan adanya perubahan bau yang terdapat pada mulutnya. Kemudian yang selanjutnya yang kelima dari af'alun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma fa'alahu bayanan limujmalin minan nusus. Yaitu apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia merupakan bayan, penjelas dari perkara yang masih umum, perkara yang masih mujmal yang terdapat dalam Al-Quranul Karim ataupun dalam As-Sunnah. Contohnya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hajj ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaklah kalian tawaf di rumah tua, yaitu di Baitullah, di Ka'bah. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun perintah ini sifatnya masih umum. Diperintahkan tawaf. Wal yatawafu, hendaklah kalian melakukan tawaf. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan bagaimana kaifiyat tawaf tersebut. Cara tawaf ini seperti apa? Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan perbuatan mencontohkan bagaimana hakikat dari tawaf yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka hakikat dari tawaf ini ya wajib bagi kita mengikutinya. Hakikat tawaf yang dia merupakan tata cara tawaf yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perbuatannya. Seperti tawaf itu 7 putaran. Kemudian tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Posisi Ka'bah berada di sebelah kiri. Ini adalah hakikat tawaf yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perbuatan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sesuatu amma ma lam yakun min haqiqatit tawafi fa innahu yakunu mustahabban. Hakikat tawaf tadi ini wajib untuk diikuti sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hakikat tawafnya. Adapun sesuatu yang dia bukan merupakan hakikat tawaf, maka dihukumi dengan mustahab. Dihukumi dengan mustahab. Contohnya adalah seperti romel, berlari kecil. Kemudian ya romel ini sesuatu yang disunnahkan, mustahab hukumnya, artinya seorang yang tidak romel, ya tidak berlari kecil pada beberapa putaran awal dalam tawafnya, maka tidak menjadikan tawafnya batal. Ya ini bukan hakikat tawaf, akan tapi sesuatu yang mustahab dalam tawaf tersebut. Kemudian juga zikir. Sewaktu tawaf membaca doa antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ini adalah zikir yang dibaca antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Ini mustahab. Artinya kalaupun tidak dibaca, tidak menjadikan tawafnya rusak. Ya, ini adalah contoh dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan
untuk menjelaskan sesuatu yang sifatnya masih mujmal, masih umum. Ya begitu juga dengan sholat. Allah Subhanahu wa taala memberitakan wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Namun apakah di sana ada dalam Al-Quran disebutkan bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara takbiratul ihram, tata cara ruku, tata cara sujud? Ini semuanya dicontohkan oleh Nabi SAW dengan af'al beliau, dengan perbuatan beliau. Nah, selesai kita pada pembahasan yang kedua, yaitu sunnah fi'liyah. Kemudian yang ketiga, dari aqsamu sunnah, pembagian sunnah, adalah sunnah takririyah. Sunnah takririyah, yaitu sunnah yang dia merupakan persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala muallif rahimahullah, muallif semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah menjaga beliau, mengatakan wa huwa ma aqarrahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-aqwali wal af'al fa huwa haqqun li'annahu la yuqirru ala batilin wa la yaskut an munkarin wa yakunu ala thalathati wujuh. Sunnah takririyah adalah sesuatu yang disetujui oleh Nabi SAW, baik itu persetujuan melalui perkataan atau persetujuan tersebut datang dari perbuatan beliau SAW. Dan takrir Nabi SAW ini adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, karena Nabi SAW tidak akan menyetujui apabila di sana terdapat sesuatu kebatilan. Rasulullah tidak akan menyetujui sesuatu yang merupakan keburukan, dan beliau SAW tidak akan diam apabila melihat ada kemungkaran. Ini merupakan sifat dari Nabi SAW. Kalau ada kemungkaran, ada kebatilan, tidak mungkin Nabi menyetujuinya, dan Nabi tidak akan mendiamkan kemungkaran tersebut. Dan sunnah takririyah ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah iqrar bil qaul, yaitu Rasulullah SAW menyetujui melalui ucapan lisan beliau, persetujuan dengan lisan. Kemudian yang kedua, iqrarun bi fi'lin, persetujuan Nabi SAW dengan perbuatannya. Kemudian yang ketiga, iqrarun bis sukuti, Rasulullah SAW menyetujui sesuatu dengan diamnya. Jadi takrir Nabi SAW ini ada tiga bentuknya, dengan ucapan lisan, dengan perbuatan, dan dengan diam. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah iqrar bil qaul. Iqrar bil qauli ka iqrarihi li Salman fi qawlihi li Abi Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqun wa li ahlika 'alaika haqqun fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Fa'atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu faqala an-nabiy sadaqa Salman. Muallif hafizahullah ta'ala anhu membawakan contoh dari bentuk
takrir Nabi SAW melalui lisannya adalah dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, kemudian diriwayatkan juga oleh Ahmad dalam musnadnya, hadis dari Abi Juhaifah radhiyallahu taala anhu qala akhon Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Fazara Salmanu Aba Darda. Maka Salman pun mengunjungi Abu Darda. Ya, Salman dan Abu Darda ini dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu ketika Salman Al-Farisi datang ke rumah Abu Darda mengunjungi saudaranya ini. Faro'a Umma Darda mutabazzilah. Ternyata Salman sewaktu mengunjungi Abu Darda di rumahnya, Salman Al-Farisi mendapati Ummu Darda, yaitu istri dari saudaranya ini, tampak kunyel. Ya, tampak kucel gitu ya. Tidak rapi. Ya. Karena jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, para sahabiah, para wanita salehah, ya, para sahabiah, wanita-wanita salehah ini, mereka ini adalah orang-orang yang kalau di rumahnya standarnya mereka itu di rumah itu rapi, cantik, dandan. Ini kalau di rumah. Makanya Salman Al-Farisi sewaktu melihat Ummu Darda dalam keadaan kunyel, tidak rapi, heran. Kenapa kok bisa seperti ini? Ini kan sesuatu yang di luar dari uruf, dari kebiasaan. Ya berbeda dengan wanita hari ini. Kalau wanita hari ini, kalau rapinya itu bukan dalam rumah, rapinya di luar rumah. Kalau mau keluar, mau ke mall, mau kerja, mau ketemu dengan orang di luar rumahnya, dandannya minta ampun luar biasa. Ya. Segala macam untuk berhias dipakai macam-macam. Tapi kalau di rumah ala kadarnya dibersihkan, ya tidak berbedalah dengan di luar. Kalau di luar luar biasa. Tapi kalau di dalam rumah yang harusnya dia berdandan, yang harusnya dia menampilkan kecantikannya, pesonanya untuk suaminya, ya malah diberikan kepada orang di luar sana. Padahal di luar sana para wanita tadi yang keluar betapa banyak yang menggoda wanita-wanita tersebut, menggoda para suami. Ya, para wanita salaf dahulu mereka kalau di rumah ini berdandan, ya tampil cantik di rumah, ya tampil seksi di rumah gitu, ya tampil indah lah di rumah untuk apa? Untuk suami mereka. Makanya sewaktu Ummu Darda tampilannya ya tidak sebagaimana mestinya, padahal di rumah, ya maka Salman merasa heran. Ya Salman merasa heran dengan tampilan dari Ummu Darda ini. Faqala laha ma sya'nuki. Maka Salman pun bertanya, ada apa dengan anti? Kok kayak gini? Karena apa? Karena tidak sesuai dengan standar. SOP-nya kalau di rumah cantik gitu ya. Standar operasionalnya harusnya cantik. Tapi kok ini enggak seperti biasa wanita-wanita salaf di rumah gitu ya. Ada apa dengan anti ini? Ma sya'nuki? Qalat. Maka Ummu Darda mengatakan, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Saudaramu tuh Abu Darda udah tidak ada hajat lagi dengan dunia. Tidak ada lagi keinginan dengan dunia, termasuk dengan anak, kata Ummu Darda ini maksudnya. Kan tidak ada hajat lagi dengan dunia, mikirkan ibadah terus gitu ya. Tidak ada lagi hajatnya dengan istrinya. Laisa lahu hajatun fid dunya. Faja'a Abu Darda, maka datanglah Abu Darda. Fasana'a lahu ta'aman. Abu Darda membuatkan makanan untuk tamunya Salman. Ini di antara sunnah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memuliakan tamu. Abu Darda faham ini. Kemudian memberikan suguhan kepada saudaranya yang sedang bertamu di rumahnya, yaitu Salman Al-Farisi. Disuguhkan makanan. Faqal kul. Maka Salman pun mengatakan kepada Abu Darda, makan. Qal fa inni shaimun. Abu Darda mengatakan, enggak, Anda tidak makan ya, Anda sedang puasa. Silakan antum aja makan, ini hidangan untuk antum, Anda sedang puasa.
Qal ma ana biakilin hatta ta'kula. Ana ndak akan makan antum sampai antum pun ikut makan dengan ana. Kalau antum ndak makan, ana ndak makan. Qal fa akala. Maka Abu Darda pun dulu makan juga. Karena kalau dia ndak makan, tamunya ndak akan makan. Saudaranya tadi yaitu Salman Al-Farisi. Maka makanlah Abu Darda, makanlah bareng ya dua saudara ini. Falamma kana lail dhahaba Abu Darda yakum. Faqal nam. Kemudian waktu malam hari Abu Darda di awal malam ya masih tengah malam gitu ya. Abu Darda bangun. Ya, kemudian Salman Al-Farisi mengatakan, "Nam, tidur." Ya, tidur antum. Ini bangun untuk apa? Untuk ibadah Abu Darda, untuk salat malam, tapi oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala disuruh tidur. Falamma kana min akhiril lail qala Salman qum. Adapun sewaktu telah datang akhir malam, ya, akhir malam barulah Salman mengatakan kumilan, sekarang bangun. Sekarang baru sholat tahajud. Fasallaya jami'an, maka ya mereka pun sholat bersama-sama. Faqala lahu Salman, maka kemudian Salman Al-Farisi mengatakan, inna li rabbika 'alaika haqqan. Sungguh Rabbmu Allah Subhanahu wa taala memiliki hak atas dirimu. Wa li nafsika 'alaika haqqan. Jiwamu memiliki hak atas dirimu. Wa li ahlika 'alaika haqqan. Keluarga kamu pun memiliki hak atas dirimu. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka berikanlah setiap yang memiliki hak ini hak-hak mereka. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak, beri hak Allah Subhanahu wa taala. Dirimu, jiwamu ini ada hak. Berikan dirimu itu haknya. Kemudian keluargamu juga ada hak atas dirimu. Berikan keluargamu itu haknya. Berikanlah semua yang memiliki hak tersebut hak mereka. Fatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu. Ya, maka kisah ini pun disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqa Salman." Ya, benar apa yang dikatakan oleh Salman. Ini adalah taklir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi. Maka ini adalah sunnah takririyah, sunnah yang dia merupakan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun ini ucapan keluar dari mulut siapa? Salman Al-Farisi, tapi telah di ACC oleh Nabi SAW. Ini benar, ya, takrir dari Nabi SAW. Setiap jiwa itu ada haknya. Semua orang ada bagian-bagiannya. Rob Allah Subhanahu wa taala ada haknya. Tetangga ada haknya. Suami ada haknya, istri ada haknya, anak-anak ada haknya, orang tua ada haknya. Berikan semua yang ada haknya tadi, hak-hak mereka. Ini dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui ucapan beliau. Apa ucapan tersebut? Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shadaqa Salman." Benar apa yang telah dilakukan oleh Salman. Rasulullah ucapkan dengan lisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita dengarkan azan terlebih dahulu. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man walaha ma ba'd. Summa qala muallif hafizahullah ta'ala anhu, iqrarun bi fi'lin yadullu ala muwafaqah, yaitu persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan beliau yang menunjukkan bahwa Rasulullah setuju, sepakat dengan perbuatan tersebut, dengan tindakan tersebut. Kaddohiki wa tabassum. Contohnya adalah perbuatan Nabi dengan Rasulullah
tertawa. Rasulullah tertawa, dan tertawanya Nabi SAW mayoritasnya adalah dengan senyuman. Ya, telah kita bahas, Rasulullah itu tidak tertawa terbahak-bahak, tidak. Akan tapi mayoritas adalah Rasulullah tersenyum. Rasulullah mendapat sesuatu perbuatan dilakukan oleh sahabat, dilakukan oleh kaum muslimin, kemudian Rasulullah senyum. Rasulullah senyum. Senyumnya Nabi SAW ini perbuatan. Ini perbuatan. Dan perbuatan ini menunjukkan Rasulullah setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Wa min dzalika, contoh di antaranya adalah, ya contohnya di sini, dahikuhu min qaulil khabari Yahudi lama akhbara an ja'alillahi al-makhluqatil azimah minas samawati wal ardi wal jibali was syajari was thara kullu minha ala isba'. Qala Ibnu Mas'ud fadahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajizuhu tasdiqan liqaulil khabar. Yaitu adalah tertawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan berita ataupun kabar yang disampaikan oleh seorang pendeta Yahudi. Yang mana pendeta Yahudi ini mengabarkan bahwasanya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar seperti langit, bumi, gunung, pepohonan, hutan, semuanya berada di jari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk-makhluk yang besar, yang azim, ya ini semuanya berada pada jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengabarkan suatu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan perkataan ini dari rahib Yahudi tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Ya sampai tampak geraham beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk tasdik, pembenaran dari kabar yang dibawakan tadi. Nah, ini senyum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Al-Qurtubi rahimahullah, fadhahikun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis innama huwa ala wajhi taqriri liqaulil yahudi li'annahu muwafiqun lil haqqi alladhi anzalahu Allah fi kitabih. Ya, Imam Al-Qurtubi mengatakan tertawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menunjukkan persetujuan beliau terhadap perkataan orang Yahudi tadi. Dikarenakan ucapan ini adalah ucapan yang bersesuaian dengan kebenaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ya di dalam kitabnya. Ya, dalam hadis ini juga ya, para ulama mengabarkan tentang penetapan jari bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tetap dengan kaidah ya tidak menanyakan kaif bagaimananya dan tidak dengan tamsil wala tasbih wala taqif. Ya, tidak dengan menyamakan, tidak juga dengan menanyakan bagaimana. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian contoh yang lainnya, contoh yang kedua, muallif sini membawakan dua contoh, yaitu muallif hafizallahu mengatakan wa sururuhu wa tabassumuhu min kiyafati mujazzizil al-muzliji hina ra'a Zaidan wa Usamata naimaini qad badat aqdamuhuma faqala inna ba'dha hadhihi al-aqdam min ba'din, yaitu bahagia dan tersenyumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kiyafah mujazzi al-mudliji. Apa itu kiyafah?
Khilafah jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah taala memberikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Berasal dari kata qafa yakifu. Khilafah berasal dari kata qafa yakifu. Artinya adalah mengikuti atau mengetahui sesuatu berdasarkan dengan tanda-tandanya. Ini khilafah. Mujazzi al-Mudliji adalah nama salah seorang ahli khilafah yang dia merupakan ahli khilafah yang sangat masyhur, terkenal di kalangan bangsa Arab pada waktu itu. Dia dapat mengetahui hubungan kekerabatan seseorang dari tampakan perawakannya. Tahu, oh ini fulan masih ada kerabat dengan fulan. Tahu dari mana? Dari sesuatu yang tampak zohir. Dari misalnya dari kakinya, dari look wajahnya, ya dari tangannya, dari langkah kakinya. Ini ada ahli khilafah. Ahli khilafah bisa tahu, oh ini fulan anak fulan. Ini fulan ada saudara dengan fulan. Nampak, ketahuan dari misalnya dari cara bicaranya, dari langkah kakinya, dari senyumannya gitu. Ini ahli khilafah. Ketika Mujazzi al-Mudliji ini dia melihat Zaid dan Usamah sedang tidur, ya keduanya sedang tidur. Dia melihat telapak kaki mereka. Kemudian beliau mengatakan telapak kaki ini, kedua telapak kaki ini ya berasal dari sumber yang sama. Inna ba'da hadhihi aqdam min ba'din. Ya, artinya telapak kaki ini ya salah satunya berasal dari yang satunya gitu. Beliau ingin menggambarkan bahwasanya dua pemilik kaki ini adalah orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Ya, maka mendengar apa yang disampaikan oleh Mujazzi al-Mudliji ini, Rasulullah SAW pun bergembira. Ya, Rasulullah SAW bergembira. Hal ini dikarenakan sebelumnya muncul isu yang kurang mengenakkan antara Usamah bin Zaid ya dan ya, jadi Usamah bin Zaid ini ya sebelumnya Anda sampaikan Usamah bin Zaid, siapa Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma ini adalah anak angkat kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia dikenal dengan hubbu Rasulillah, kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun sebagian orang meragukan nasabnya dengan ayahnya, yaitu Zaid bin Haritsah. Ya, Zaid bin Haritsah. Usamah bin Zaid ini anak dari Zaid bin Haritsah. Kenapa? Dikarenakan berbedanya warna kulit keduanya. Usamah bin Zaid ini dia kulitnya gelap. Ya, kulitnya gelap hitam. Adapun Zaid bin Haritsah ini memiliki kulit yang putih. Jadi ayah sama anak beda warna gitu. Beda warna kulitnya. Zaid bin Haritsah putih, anaknya hitam. Maka muncul tuduhan miring kepada Usamah bin Zaid dan Zaid bin Haritsah ini. Ya, dan ini pun menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Rasulullah SAW sangat sayang dengan Zaid bin Haritsah, begitu juga Rasulullah SAW juga sangat sayang kepada Usamah bin Zaid ini. Akan tetapi ketika Mujazzi al-Mudliji yang dikenal sebagai pakar khilafah, ketika dia melihat kaki Usamah dan Zaid yang lagi tidur bareng tadi berdua, kemudian keluar dari lisannya, inna hadhil aqdam ba'duha min ba'din, sungguhnya telapak kaki ini berasal dari satu yang lainnya. Artinya ini telapak kaki ini, dua orang ini keluarga, kerabat ini. Dan yang mengatakan adalah seorang yang ahli, bukan orang sembarangan. Maka Rasulullah SAW mendengar itu, di situ ada yang sahabat yang lainnya, Rasulullah pun senyum tuh, dengar tuh. Pakarnya sudah mengatakan Usamah dan Zaid itu adalah kerabat. Ini keluar statement dari seorang ahli. Ya, makanya Rasulullah SAW pun tersenyum dan Rasulullah bergembira. Ini senyum dan gembiranya Nabi SAW, ini adalah perbuatan Nabi.
takrir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah bergembira? Pertama, Rasulullah bergembira karena tuduhan miring terhadap Usamah bin Zaid dan Zaid bin Harithah ini sudah terbantahkan. Kenapa? Karena adanya ucapan dari seorang ahli, ya seorang ahli tadi, ahli khilafah. Ya, maka hilanglah, tertutuplah mulut-mulut orang yang meragukan nasabnya Usamah bin Zaid tadi. Kemudian yang kedua, kenapa Rasulullah gembira? Ya tadi karena Zaid bin Harithah dan Usamah bin Zaid ini keduanya dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Zaid bin Harithah dikenal dengan julukan apa? Hubbu Rasulillah. Ya, ini Zaid bin Harithah. Hubbu Rasulillah. Seseorang yang dicintai oleh Rasulullah. Adapun Usamah bin Zaid dikenal dengan hubbu hibbi Rasulullah. Ya, seorang yang dicintai oleh orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sayang pada dua orang ini. Ya, Zaid bin Harithah dan Usamah bin Zaid. Makanya sewaktu tuduhan ini terbantahkan, Rasulullah pun bergembira. Ya, Rasulullah tersenyum. Kemudian yang ketiga ada bentuk takrir, pembenaran. Takrir bil af'al, pembenaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perbuatan. Apa perbuatan Nabi? Nabi tertawa. Sewaktu mendengar ungkapan ini, Rasulullah SAW tertawa menandakan persetujuan Nabi SAW terhadap qiyafah, pengamatan fisik oleh seorang ahli. Artinya qiyafah ini benar, qiyafah ini benar. Makanya Rasulullah SAW tersenyum, ya. Dan qiyafah bisa digunakan untuk menetapkan ataupun mendukung penetapan nasab selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, ini qiyafah. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari, wa fi haditsid dalil ala sihhatil qiyafati wa annaha yustadallu biha ala itsbatin nasab. Ya, dalam hadis ini terdapat dalil tentang kebenaran qiyafah. Kenapa? Ditakrir oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis ini menunjukkan benarnya qiyafah dan bahwasanya qiyafah ini bisa dijadikan sebagai alat bantu untuk menetapkan nasab, menetapkan hubungan kekerabatan antara seseorang. Ini dibenarkan oleh Nabi SAW. Rasulullah bergembira dan Rasulullah ya tertawa sewaktu mendengar dari ahli qiyafah ini yang menguatkan, mengabarkan pada manusia bahwasanya Usamah bin Zaid ini adalah benar anak dari Zaid bin Harithah. Kemudian yang ketiga dari bentuk takrir ada iqrar bis sukut, yaitu persetujuan Nabi SAW dengan diamnya Nabi SAW. Rasulullah diam, ya maka ini merupakan bentuk takrir dari Nabi SAW. Mislu an yaskuta an inkari qaulin aw fi'lin fayadullu ala jawazihi wa ibahatihi fa innahu la yaskutu ala munkarin sahidahu aw balaghahu wa yakunu sukutuhu hujjatan bisyurutin. Kenapa diam Nabi SAW? Ini adalah bentuk persetujuan beliau karena Rasulullah SAW tidak akan diam ketika mendapati ada kemungkaran yang terdapat di hadapan beliau. Rasulullah tidak akan mendiamkan kemungkaran. Apabila sampai kepada Nabi suatu kemungkaran atau Rasulullah melihatnya, pasti Rasulullah akan mengingkarnya. Maka suatu Nabi diamnya Nabi SAW adalah hujjah. Perkara tersebut adalah sesuatu yang diperbolehkan, dan ini adalah sunnah Nabi SAW dari sunnah takririyah. Kemudian muallif hafizahullahu ta'ala mengatakan wa yakunu sukutuhu hujjatan bisurut. Akan tapi perlu digarisbawahi bahwasanya diamnya Nabi SAW ini akan menjadi hujjah apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama, an ya'lamahu li'annahu bidunil ilmi la yusafu bi annahu mukirrun au munkirun. Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahuinya. Rasulullah tahu kejadian tersebut. Karena apabila Rasulullah SAW tidak mengetahuinya,
Rasulullah diam. Ada suatu kejadian jauh di sana. Rasulullah diam. Maka tidak bisa dikabarkan Rasulullah menyetujuinya. Kenapa? Ya Rasulullah tidak tahu. Rasulullah tidak mengetahui perkara gaib. Rasulullah tidak mengetahuinya. Maka tidak bisa dikatakan ini merupakan takrir dari Nabi SAW. Tidak juga bisa dikatakan Rasulullah mengingkarinya. Tidak bisa dikatakan Rasulullah menetapkannya. Tidak juga dikatakan Rasulullah mengingkarinya. Ya kenapa? Rasulullah tidak mengetahuinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, an yakuna qadiran 'alal inkar. Fama al-ajzi la yadullu ala annahu mukirrun kahalihi ma'al kufari fi Makkah qabla zuhuri da'watihi. Yaitu Nabi SAW mampu untuk mengingkarinya. Ya Rasulullah mampu untuk mengingkarinya. Namun apabila pada waktu itu kondisi kaum muslimin dalam keadaan lemah dan Rasulullah tidak memiliki kemampuan untuk mengingkarinya, maka diamnya Nabi SAW tidak dikatakan sebagai hujjah. Contohnya adalah bagaimana keadaan beliau SAW bersama dengan orang-orang kufar Makkah, musyrikin Makkah, sebelum diperintahkan untuk dakwah secara terang-terangan. Keadaan kaum muslimin pada waktu itu apa? Lemah. Rasulullah bukan tidak mau mengingkari kemungkaran tersebut, tapi apa? Tidak adanya istita'ah, tidak adanya kemampuan untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Berkata Al-Imam As-San'ani rahimahullah, wa innama yakunu taqriruhu hujjatan idza kana qadiran 'alal inkari fa in sakata ma'al ajzi falaysa bihujjatin. Ya, takrir ataupun diamnya Nabi SAW bisa dikatakan sebagai hujjah adalah ketika beliau SAW memiliki kemampuan untuk mengingkarinya. Adapun ketika Nabi SAW diam dalam kondisi keadaan beliau yang lemah, maka ini tidak bisa dikatakan hujjah. Ya, ini dibawakan oleh Imam As-San'ani rahimahullah. Jadi tergantung keadaan kondisi pada waktu itu. Contoh misalnya, sewaktu kondisi kaum muslimin dalam keadaan kuat di Madinah, ya, sahabat makam Bok di hadapan Nabi SAW, Nabi diam, ya, maka ini adalah hujjah yang mengatakan dok ini halal. Kenapa? Nabi diam. Mampu tidak Nabi SAW untuk melarang sahabat ini makan dok? Mampu. Rasulullah mampu melarang, tapi tidak Rasulullah lakukan. Rasul diam, maka ini adalah hujjah. Keadaan yang kedua, ketika berada di Makkah, sewaktu keadaan kaum muslimin masih lemah dan di sana banyak kemungkaran, ya, terjadi perzinahan, pencurian, minum khamar, kesyirikan di hadapan Nabi SAW. Apakah Rasulullah mengingkarinya? Rasulullah bukan tidak mau mengingkarinya. Rasulullah diam. Kenapa? Karena pada waktu itu Rasul SAW belum memiliki kekuatan. Ya, maka diamnya Nabi SAW itu bukan hujjah perbuatan yang mereka lakukan itu benar. Gitu. Paham? Nah. Dan ini artinya diamnya Nabi pada waktu itu bukan persetujuan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga dari syarat takrir Nabi SAW bisa dikatakan ataupun diambil sebagai hujjah, adamu sabqi bayani hukmihi minhu fa innahu in bayyana hukmahu fima madha la yu'addu suqutuhu anhu ba'da dzalika iqraran wa innama huwa iktifa'u bima madha minal bayan. Yaitu tidak
ada ataupun belum ada penjelasan sebelumnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkara tersebut belum pernah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keharamannya. Misal, contohnya, Nabi SAW telah menjelaskan tentang haramnya khamr. Ya, Rasulullah sudah jelaskan kepada para sahabat, khamr itu haram, gini haram khamr. Ya, kemudian ada sahabat yang minum khamr. Ya, ada sahabat yang minum khamr. Dan Nabi diam. Maka diamnya Nabi SAW itu bukan hujjah. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada penjelasan yang sangat jelas. Al-ma'lum minad din bidarurah. Sesuatu yang telah jelas dalam agama. Ya, maka ini bukan hujjah. Diamnya Nabi pada waktu itu bukan hujjah. Kenapa? Karena sudah ada penjelasan dari Nabi SAW ya sebelumnya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, alla yakuna sadara min kafirin kamudihi ila kanisatin fala athara lisukutihi anhu. Yang keempat adalah perbuatan tersebut bukan berasal dari orang kafir. Ya, seperti misalnya mereka mendatangi gereja. Nabi SAW melihat ada orang datang ke gereja. Ya, mereka menyekutukan Allah, datang ke kanisah, menyekutukan Allah. Ya, Rasulullah diam. Maka diamnya Nabi SAW ini bukan hujah. Kenapa? Ya, yang melakukannya orang kufar, orang Nasrani. Ya, memang tempat ibadah mereka di sana. Bukan berarti ibadah mereka ini adalah sesuatu yang benar, bukan. Ya, Rasulullah diam tuh. Kita ke gereja diam oleh Nabi SAW. Lah, ya, lakum dinukum waliyadin. Ya. Bagi mereka agama mereka, bagiku agamaku. Bagi kita agama kita. Tidak boleh kita mengganggu orang beribadah. Ya, dia pergi ke tempat ibadah mereka, mereka ibadah. Rasulullah diamkan. Kenapa? Ya, keadaan mereka memang orang kufar. Gitu. Maka diamnya Nabi SAW bukan hujjah Rasulullah setuju dengan perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan. Ya. Sebenarnya ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dari syaitan. Semoga apa yang kita bahas dapat bermanfaat bagi ana pribadi dan bagi antum dan antuna semuanya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.